Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast. Podcast obrolan santai antara kita. Sebelumnya, Perkenalkan, nama aku Hanida. nama aku Sabina, dan kita bareng gue star yang cantik banget hari ini. Siapa tuh Nida? Siapa hayo ya? Siapa Bin? Ini cantik banget kakak-kakak kesehatan, kakak-kakak kedokteran, alumni apa? Dokter, calon dokter sukses. Min. Jadi kita udah bareng Siapa? sama Kak Jian Lutfia Yasmin. Halo Kak. Halo. Nah, jadi kajian ini eh, salah satu alumni Insan Cendekia Kausar angkatan 15 juga yang sekarang lagi kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, aku mau nanya kabar dulu nih, kakak lagi sibuk apa sekarang? Oke, untuk kesibukan sih sekarang kan lagi liburan juga ya. Jadi mungkin aku cuman jalan-jalan sama keluarga di rumah aja. Terus em, apa ya? Kayak lebih ke self healing juga sih. Jadi kayak jalan-jalan sendiri kayak gitu. Berat ya 2 semester ini. Sangat-sangat berat ya. Ya udah, kayak kita langsung masuk ke topik kita hari ini aja. Oke kak, oke Sabina gimana? Oke. Jadi, topik kita hari ini adalah hustle culture. Nah, menurut pakar psikologi itu, hustle culture adalah budaya yang membuat seseorang tuh hmm, pengen banget kerja, pokoknya gelar kerja. Nah, saya mau tanya nih, kan itu tadi menurut pakar psikologi. Kalau menurut Kakak Jihan tuh bagaimana? Oke, hustle culture ya. Ya. Kalau menurut aku pribadi, hustle culture itu kayak apa ya, kebiasaan seseorang yang dimana dia tuh kayak punya keinginan tinggi atau cita-cita tinggi itu tuh untuk berambisius untuk mendapatkan itu gitu loh. Jadi bagaimanapun caranya ya harus mendapatkan apa yang dia mau gitu. Gitu sih. Jadi menurut kakak hustle culture tuh positif atau negatif kak? Sebenarnya depends ya. Hmm. Jadi bisa positif dan juga negatif. Kalau misalkan positifnya ya hidup kita tuh bisa kayak teratur, itu yang pertama. Terus yang kedua kita bisa punya planning, kayak contoh kita mau masuk UI gitu nantinya. Dan kita tuh tahu apa aja sih yang perlu dipelajarin, apa aja sih yang harus dipersiapkan seperti itu. Dan untuk negatifnya, menurut aku kita tuh kayak apa ya? Karena kita tuh kayak terlalu berambisius untuk mendapatkan apa yang kita mau, kita jadi lupa sama mungkin kayak uh, how maintaining our health gitu. Kayak ya kita lupa akan diri kita sendiri, lupa tidur, lupa makan, lupa segalanya lah. Kita nggak peduli soal semua hal itu. Yang penting ya menurut kita kayak ini hal baik gitu buat kita gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah negatif. Dan yang parahnya kalau misalkan kita kayak udah berusaha banget nih, terus ternyata output atau hasilnya itu tuh tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa jadi apa ya? em, Mentalnya tuh kena banget gitu kan. Kayak bisa jadi gila itu bisa jadi. Terus kayak kita juga bisa jadi nggak punya semangat hidup lagi gara-gara ya kita kan maunya cuman itu doang. Tapi ternyata pada saat hasilnya tidak sesuai dengan kemauan kita gitu kan, kita bisa jadi ya putus asa, sakit hati, kayak gitu sih. Oke. Kan kakak nih udah tahu nih dampak-dampaknya negatif sama positifnya kan. Terus kalau menurut kakak tuh eh, alasan orang bisa membudayakan hustle culture ini apa? Kayak kenapa?
faktor ya berarti ya. Ya, Oke. Menurut aku sih faktornya tuh udah banyak ya. Faktor yang eh, orang itu bisa jadi hustle culture gitu. Jadi, oke, ini yang pertama itu menurut aku itu ini sih keinginan diri sendiri. Jadi kita tuh kayak ya kan apa ya? Kita pengennya misalkan nih contohnya aku pengen masuk kedokteran UI gitu. Ya bagaimanapun caranya, terus juga cara belajarnya juga bagaimana, terus lewat jalur apa saja itu aku mencoba untuk mengikuti. Jadi ya bagaimanapun aku harus masuk sana kayak gitu. Ya itu baik gitu. Terus yang kedua faktornya itu bukan dari diri sendiri, melainkan dari orang lain, yaitu tuntutan. Jadi tuntutan itu ada banyak ya, maksudnya kayak dari mana aja. Salah satunya adalah dari orang tua. Ya kita nggak bisa memungkiri bahwa di zaman sekarang tuh kayak apa yang kita mau tuh kayak bertolak belakang sama apa yang orang tua mau. Misal anaknya mau arsitek, terus ternyata orang tuanya mau dia kedokteran. Itu tuh kayak ya bikin kita tuh jadi kayak ya mau nggak mau kita harus mengikuti apa yang dimauin orang tua dong. Jadi ya kita harus apa ya em, berusaha untuk mencapai apa yang orang tua mau. Biasanya tuh karena mungkin kita nggak apa ya kita nggak mau kedokteran itu atau kita nggak bisa kedokteran itu karena itu tidak memenuhi kapabilitas diri kita gitu. Tapi orang tua tuh memaksakan untuk hal tersebut. Jadi mau nggak mau ya kita harus berusaha lebih double gitu kan. Terus yang terakhir menurut aku itu lingkungan. Lingkungan ini bisa dari teman-teman terdekat kita. Jadi kayak ya kita nggak bisa dipungkiri juga sekarang banyak banget yang apa ya ambisius semua dan berkompetisi untuk mendapatkan apa ya sesuai dengan mau mereka. Atau mungkin kita juga kayak contohnya nih aku sekarang di perkuliahan pada saat kita mau ujian, aku mau ujian, terus aku juga teman-teman aku mau ujian, itu juga kita tuh berkompetisi gitu. Kayak bagaimana caranya kita mendapatkan nilai bagus. Nah, menurut diriku sendiri nih, kayak aku tuh udah apa ya belajarnya tuh udah cukup, udah apa ya kayak ya udah menurut aku bisa mengerjakan dan aku juga nggak terlalu pusing-pusing banget, nggak terlalu stres gitu. Sedangkan aku melihat orang lain, teman-teman aku yang lain tuh kayak wah kayaknya mereka tuh kayak belajarnya kok lebih dari aku ya. Nah, itu tuh bikin aku tuh kayak jadi dipacu ya. iya terpacu gitu, terpacu untuk belajar lagi. Padahal sebenarnya ya hal itu tuh bisa jadi bikin aku lebih stres kan. Karena ya itu tadi, karena itu nggak sesuai dengan kapabilitas aku gitu loh. Cuman ya gimana? Sekarang itu lingkungan sih, gengsi-gengsian juga gitu. Gitu sih. Hmm. Jadi emang faktornya tuh dari diri sendiri, nggak jauh-jauh dari diri sendiri, keluarga sama lingkungan ya pasti. Betul. Hmm. Terus Kak, kalau Terus misalnya apa? ada pertanyaan lagi gitu. Aku ada nih, aku punya. Jadi kalau misalnya eh, ada nih orang yang dia tuh jadinya nerapin hustle culture tuh sebagai kebiasaan hidup dia. Kayak bisa aja gitu keulang. Kayak mungkin selalu kayak gitu gitu. Menurut kakak dampak buat dia tuh apa aja? Banyak sih ya, dampaknya tuh banyak banget. Itu bisa berdampak pada diri sendiri, terus sama sosial, menurut aku. Karena aku juga udah pernah merasakan gitu kan. Gitu sih. Kan kakak nih sekarang kedokteran ya. Aku mau tahu Iya, dong, eh, kakak pernah mengalami hustle culture gak? of course pernah ya. Jadi ya ini nggak jauh-jauh banget sih dari perkuliahan aku. Kita ambil contohnya tuh nggak jauh-jauh banget. Aku
kemarin pada saat mau libur itu kayak lagi apa ya, hectic week lah ya, hectic week. Dan di situ aku kayak merasa banyak banget kayak ada ujian, tugas, Hmm. dan ya mau gimana pun kayak aku harus lulus semua gitu kan. Dan di situ aku sampai gak tidur. Sebenarnya bukan gak tidur sih, lebih tepatnya kayak tidur ayam, tau gak sih? Ya. Iya, kayak tidurnya sejam 2 jam kayak gitu dalam waktu seminggu. Wah, Dan aku menatu tadi kayak aku harus apa ya, aku punya plan biar aku tuh kayak lulus semua gitu, biar cepet kayak gitu sih. sumpah, maaf ya, wifi aku ngadep. Oh, oke. It's okay, nggak apa-apa. Oke, apa ada pertanyaan lagi nih? Oke kak, aku mau nanya dong. Kalau kakak sendiri, menurut kakak gimana hustle culture di lingkungan kakak? Kayak teman-teman kakak sekarang atau mungkin angkatan kakak dulu di pas SMA gitu. Oke, beda banget ya. Kayak SMA dengan perkuliahan itu sangat-sangat beda. Jadi dulu aku merasa kayak teman-temanku tuh kayak nggak nggak berkompetitif sih. Kayak ya udah, kita apa ya, sama-sama belajar, kita saling membantu gitu kan. Kalau misalkan ada yang kesusahan nggak ngerti pelajaran apa, kita saling bantu gitu. Tapi sekarang, wah ini beda sih. Kayak individualis banget. Jadi kalian jangan kaget ya, masa perkuliahan tuh kayak gitu gitu. Cuman aku apa ya, menurut aku wajar sih karena kita juga baru masuk di dunia perkuliahan. Aku itu tuh baru masuk di dunia perkuliahan dan belum apa ya, mungkin sudah setengah adaptif gitu terhadap lingkungannya. Jadi aku kayak ya mewajari hal-hal tersebut lah, kayak teman-teman aku yang um, mungkin kayak kurang berkolaboratif kayak gitu. Kan beda banget ya sama SMA. Pasti kalian nanti bakal ngerasain sih. Berarti kompetitifnya tuh kerasa banget ya kalau waktu kuliah. Kerasa banget. Kerasa banget. Hmm, nah, Kak, kan berhubung waktunya juga udah tinggal sedikit lagi ya. Kemarin tuh kita sempat open question box kan yang di SGOSIS kemarin. Nah, eh, buat kan kita udah dapet nih 3 pertanyaan yang mau nanya tentang hustle culture. Nah, yang Oke. pertama itu ada dari Kak Syera, eh, Ed Sherania Almira. Nah, dia tuh nanya, emangnya gila kerja itu salah? Kan ada yang bilang, you will be successful. Kayak eh, itu negatif gak? Kan kita kesannya tuh kayak mau mengejar kesuksesan gitu. Kalau menurut Kak Jihan tuh kayak gimana? Oke. Menurut aku itu nggak salah ya. Itu nggak salah sama sekali. Kayak kita mau mengejar kesuksesan kita dengan cara apapun, itu tuh nggak salah. Kan juga udah aku apa ya, udah aku mention itu tuh depends sama orangnya masing-masing, tergantung gitu. Dan eh hustle culture itu kayak emang wajar banget kalau misalkan terjadi gitu, kayak itu tuh wajar banget. Jadi kita juga nggak bisa menolak untuk hustle culture nggak datang gitu ke kehidupan kita. Kalau misalkan kita menolak ya apa ya, kayak ya kita nggak keluar dari zona nyaman kita dong.
Kayak maksudnya kita nggak mau hidupnya tertata, kita nggak mau lebih mandiri, kita nggak mau lebih terstruktur apa segala macam, kayak gitu kan. Jadi menurut aku nggak salah sama sekali, dan negatif nggak negatif itu tuh tergantung orangnya. Itu sih menurut aku. Oke. Kak Syara semoga kejawab ya Berarti emang pertanyaannya. kadang hustle culture nih, berarti hustle culture nih ini ya, kadang tuh datang tiba-tiba, ini tiba-tiba buat dan nggak salah. Hmm. Lanjut nih, Menurut aku lanjut. nggak salah. Oke. Ya itu Makasih, Kak. ya udahlah ya. Oke. Oke, jadi pertanyaan kedua ada dari Sarah Fedora atau Kak Sarah. Pertanyaan itu, bagaimana cara membedakan kegiatan yang produktif dengan kegiatan yang berlebihan atau hustle culture? Oke, menurut pandangan aku sih kalau misalkan kegiatan yang produktif, ini dari diri aku sendiri ya, pengalaman dari diri aku sendiri, um, kegiatan yang produktif itu bisa apa ya, punya value gitu. Dan contohnya nih, ikut organisasi. Nah, ikut organisasi itu punya output seperti apa? Akunya itu jadi kayak seperti apa gitu. Contohnya aku pengen diriku tuh kayak lebih bagus public speakingnya, terus kemudian lebih berani untuk ngomong, berpendapat, terus lebih apa ya, time management juga baik dan segala itu. Itu tuh bikin aku tahu gitu, aku tuh mau mau jadi diriku tuh seperti apa, value-nya tuh seperti apa. Nah, ini makanya aku kayak um, ikut ikut salah satu organisasi di kuliah, dan menurut aku itu kayak udah pas banget sama aku dan planku juga ke depannya aku mau diriku seperti apa. Dan yang kedua itu kegiatan yang kurang produktif atau hasil karya. Oke, jadi menurut aku um, kalau misalkan kurang produktif itu kayak apa ya, kamu tuh merasanya terbebani, itu yang pertama. Hmm. Dan kayak kamu tuh jadinya kewalahan ikut kegiatan atau organisasi tersebut. Ini juga dari pengalaman aku pribadi juga. Jadi aku itu ikut dua organisasi di kuliah, dan yang kedua ini menurut aku kayak apa ya, pada saat aku ikut tuh kayak emang aku tuh agak FOMO sedikit sama teman-teman aku yang ikut juga. Aku merasa kayak ya udahlah, apa salahnya gitu kan ikut em, apa kaderisasinya gitu, mungkin juga paling gitu doang gitu kan. Ternyata pada saat aku menjalani kaderisasinya itu berat sih, ternyata kayak aku tidak bisa membagi waktuku dengan baik antara organisasi dan juga akademis. Jadi aku merasa terbebani, aku juga nggak tahu value-nya apa ikut ikut organisasi yang kedua, dan aku kayak merasa nggak bisa memanage waktuku dengan baik, kayak gitu sih. Jadi jangan ikut temen ya, kayak sesuai Iya, kemampuan. jangan ditelan dan jangan FOMO. Ya, Nah, kan tadi katanya gak boleh ikut-ikutan teman, ini. Nah, pertanyaan yang ketiga, lanjut, Kak. Pertanyaan yang ketiga itu dari Kak Naura. Itu eh, pertanyaannya, hasil dari hasil culture ini bisa maksimal atau enggak? Terus misalkan kalau gak maksimal, adakah alternatif buat dari hasil culture ini? Jadi kayak lebih baik tapi lebih bagus gitu. maksudnya lebih baik lebih bagus tuh Apa bedanya? gimana tuh? Jadi kayak gimana ya? Alternatifnya biar orang gak hasil culture tapi hasilnya jauh lebih bagus outputnya daripada hasil culture gitu. Hmm. Oke, jadi dari pengalaman aku ya, ini dari pengalaman aku lagi. Jadi um, aku tuh kayak sering ada di apa ya, hustle culture ini, dan itu menurut aku itu nggak baik buat aku, karena itu juga nggak baik buat lingkungan aku, juga nggak baik. Dan apa ya, kayak di situ aku kayak merasa aku harus membuat hustle culture ini tuh kayak
nggak negatif buat diriku sendiri gitu, kayak aku lupa, jadi lupa segalanya gitu, lupa diriku sendiri, maintaining healthnya kayak gimana yang tadi aku mention. Dua, lupa sama lingkungan aku, lupa bersosial apa segala macam. Nah, itu sih yang menurut aku kayak bikin kamu tuh kayak apa ya, nggak terlalu hustle culture gitu. Jadi kamu tuh tahu kayak, iya ya, aku tuh emang harus punya planning gitu, untuk mendapatkan apa yang aku mau, tapi nggak gitu banget gitu. Maksudnya kayak aku tidak melupakan, eh, apa ya, bersosial, aku juga nggak melupakan lingkunganku, aku nggak melupakan diriku sendiri, kayak lupa makan, lupa tidur, kayak gitu kan, itu jadi buruk gitu. Dan um, biasanya yang tadi aku mention juga, kalau misalkan orang hustle culture itu yang berlebihan, itu tuh kayak outputnya kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, itu bisa jadi putus asa. Nah, aku pernah ada di titik tersebut. Jadi aku kan termasuk gap year ya. Aku 1 tahun aku menganggur, cuma ikut bimbel gitu kan. Dan itu membuat aku tuh kayak sangat apa ya, em, berat gitu, kayak jalanannya tuh berat. Aku nggak dapat ini, apa namanya, 2000 lalu itu berat banget, kayak aku nggak dapet apa PTN, aku nggak dapet jurusan yang aku mau, dan ya aku nganggur 1 tahun. Dan itu kayak, padahal aku juga merasa kayak, aduh ini apa yang salah gitu dari diriku gitu, karena di situ aku merasa kayak aku tuh udah belajar gitu kan, udah sesuai dengan, aku juga ikut bimbel gitu, pokoknya udah, ya udah gitu, aku cuman pengen dapat apa yang aku mau gitu, at least kayak, ya pengen kedokteran gitu kan. Tapi pada saat tahun 2022 aku sama sekali nggak dapet kedokteran dimanapun, bayangin itu sehancur apa, semental breakdown apa. Jadi ya di situ alternatifnya itu kayak, jangan apa ya, jangan putus asa sih, karena ya mau gimana pun hustle culture itu kita nggak bisa apa ya, outputnya itu kita nggak bisa menghindari gitu. Outputnya ya kita udah serahin sama yang di atas, outputnya ya mau itu buruk ataupun baik buat diri kita, ya bukan buruk. Jadi kayak itu tuh hasilnya udah yang terbaik berarti buat kita gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus lebih berusaha lagi. Pada tahun kedua aku berusaha lagi untuk bagaimanapun caranya aku harus masuk kedokteran kayak gitu. Mau dimanapun itu, mau di universitas swasta, mau di universitas negeri, ya alhamdulillah gitu kalau misalkan dapat negeri. Jadi jangan putus asa. Itu sih, kunci biar gak merasa apa ya, kayak hustle culture banget gitu. Kayak itu tuh alternatifnya, kamu jangan jangan terpaku sama apa ya, udah udah berambisi tapi ternyata gagal, terus kamu down banget gitu, kamu nggak mau berdiri gitu, kamu nggak mau bangkit. Nah itu yang salah menurut aku. Ya bangkit gitu, kamu punya motivasi untuk bangkit, itu udah cukup sih gitu. Jadi harus pintar-pintar dalam ini ya. Gitu. Oke, tadi kan kakak udah nih ngebahas, sebelumnya pertanyaannya udah 3, jadi oke. Makasih Kak Oke. jawaban-jawabannya. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang tadi nanya, terus sama teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dibacain. Selanjutnya, Oke. tadi kan kita udah ngebahas soal yang tadi pertanyaan terakhir itu tentang hasil culture, hasilnya gimana gitu-gitu Kak. Nah, terus tadi ngomongin juga soal kakak yang kayak sempat apa ya, kayak ngedown gara-gara nggak dapet FK di tahun pertama waktu itu. Terus tapi kan endingnya kakak masuk UI nih, FKUI. Iya. Tipsnya tuh apa sih Kak? Kayak Universitas top. Jordannya tuh apa aja? Kayak apa sih yang harus kita lakuin? Oke.
Sebenarnya ini tergantung masing-masing orang sih ya. Kayak kita nggak tahu kapabilitas orang, bisanya seperti apa. Bisa jadi yang kayak cerdas banget gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi oke, tips do and don't-nya itu apa aja? Mungkin kamu harus punya motivasi sih. Kayak kamu tuh harus punya niat. Kayak kamu tuh maunya maunya tuh apa? Semisal aku pengen kedokteran nih dari tahun 2022. Ya itu terus yang dituju tuh itu dan belajarnya ya apa misalkan jalurnya ada jalur apa aja jalur jalur TBK. Terus aku juga pengen misalkan aku pengen kedokteran UI gitu kan. Itu jalurnya ada UTBK, ada jalur SIMAK, ada juga jalur rapot kalau nggak salah. Nah, ya itu kita harus apa ya do-nya kita mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan contohnya em, UTBK. Nah UTBK itu apa aja yang dipersiapkan ya belajar TPS belajar TPA dan kita lihat kedokteran itu minimal skornya itu berapa untuk keseluruhan kayak gitu. Terus untuk SIMAK ya belajar soal-soal SIMAK. Terus kalau misalkan yang KKI ya belajar soal-soal KKI, SIMAK KKI yang berbasis bahasa Inggris kayak gitu. Terus untuk dari rapot ya dari kelas 10 ya udah dipersiapkan gitu kayak biar nilai rapotnya tuh stabil kayak gitu dan ngumpulin berbagai sertifikat mungkin kayak gitu. Kalau aku sih nggak ada ya karena aku lewat jalur SIMAK juga jadi aku nggak ada sertifikat kayak gitu. Terus um, oh ya dari diriku sendiri juga aku kan masuknya SIMAK KKI. Nah aku tuh mempersiapkan apa aja sih? Aku mempersiapkan bahasa Inggrisku harus apa ya bagus gitu harus lancar gitu untuk berbahasa Inggris. Terus juga um, step-step untuk ujian juga kan ada interviewnya. Nah, aku juga harus apa ya, belajar speaking dengan baik dan lancar kayak gitu kan. Terus juga ada TOEFL-nya. Jadi aku harus mempersiapkan TOEFL berapa skornya minimalnya kayak gitu. Dan belajar soal-soal SIMAK yang berbasis bahasa Inggris. Terus nggak lupa juga berdoa dan udah habis itu serahin sama yang maha kuasa kayak gitu. Jadi pokoknya ikutin aja alurnya. Kalau misalkan menurut kamu ya itu sesuai dengan kemampuan kamu, gas aja. Terus untuk down-nya, jangan pernah berpikir kamu gagal sebelum kamu me, apa ya melakukan. Karena itu adalah stigma. Jadi kayak kita misalkan nih kayak belum apa-apa nih kita kita kayak udah berpikir kayak aduh takut gagal aduh takut nggak bisa aduh susah banget ini belajarnya gimana soal simak ya itu tuh wajar tapi kayak please don't do that kayak jangan berpikir kayak gitu karena menurut aku itu tuh bakal apa ya nge-trigger kamu itu beneran gagal nantinya karena aku dulu juga seperti itu tahun pertama pada saat tahun kedua aku udah kayak udahlah udah pokoknya serahin aja selama ini udah belajar banyak dari gap year dan harusnya bisa gitu pasti bisa gitu masuk mana aja ya udah gitu sih. Oh, keren banget, Win. Puas banget ya berarti udah masuk kayak penantian lama 1 tahun. Ah puas banget kalau misalkan dibilang puas ya puas tapi kan masih ada perjalanan yang harus menuntaskan Iya. kuliah gitu loh. Iya, ya. Gue makasih banyak buat kajian yang udah nemenin kita di podcast sesi ini. Semoga eh apa ya? Semoga kuliahnya hmm, lancar sampai Semoga akhir. dilancar. Iya, Amin amin semangat mohon doa juga. amin Doain ya, semoga kita berdua bisa eh masuk ke dokteran juga. amin oh kalian mau oh mau jadi dokter juga Iya, ini juga nih, apa nih mau jadi apa nih aku belum tahu sih. Aduh, FK dulu aja yang pasti. oh
Oh gitu. Bisa sih, bisa, bisa. Amin. Sekarang mulai ini aja, mulai belajar, mulai mulai stabil, stabil, ya, stabil rapot ya. Nanti kan waktu fly kayak gitu masih belum kepikiran. Udah keren loh. Udah kayak apa ya? Mau untuk Q&A sama orang-orang kayak aku, kayak ngapain gitu sebenarnya, kayak udah keren tuh, kalian tuh mau buka kayak gitu tuh udah keren sih menurut aku. Jadi kayak masih masih banyak banget orang-orang keren tuh Kak, dan aku yakin kalian tuh the next Amin. orang-orang keren. Amin. Amin. Sih loh Kak, udah berbagi banyak Ya. pengetahuannya. Jadi kita lebih tahu gimana caranya, lebih bisa mengontrol diri gitu-gitu kan. Oh ya, makasih banyak. Makasih banyak, Ayo Kak. love ke Terima kasih Kak Jihan. Oke. Lucu banget sih. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita kasih hari ini. Makasih kakak, makasih banyak banget. Sekian dari kita berdua, dari kajian juga mungkin. Atau kajian mau closing statement dulu? Oh ya, Oke. Sebenarnya tadi udah sih closing statementnya, tapi oke, aku juga mau terima kasih banyak for having me ya, karena aku merasa kayak aku kaget ya tiba-tiba di chat Asmi gitu. Jadi kayak um, apa ya, aku nggak expect bakal diundang sama kalian kayak orang-orang keren, the next orang-orang keren, dan aku berharap kalian juga apa ya, um, SMA-nya juga lancar, semuanya dilancar pokoknya. amin. Udah, pokoknya kalian, makasih banyak, makasih banyak, makasih banyak. Oke. Ada kata-kata buat penyemangat gak? Wait, aku tuh, oh nih, never stop to learn because uh, life never stop to teach. Terima kasih. Mantap, mantap. Langsung Um, termotivasi. Oke. Sebelumnya, makasih nih buat kajian yang udah mau ngisi podcast kali ini. Jangan lupa nonton episode-episode podcast lainnya dan tungguin podcast yang bakal datang selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan Bye. episode podcast selanjutnya. Bye. Sekian dari kita. Yes. Terima kasih. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.